Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Berjumpa lagi di Philip Morning Market Call, edisi Senin 23 Mei 2022. Untuk memulai Philip Morning Market Call, seperti biasa, kita coba awali dengan review penutupan indeks harga saham gabungan dan juga indeks regional, di mana pada Jumat lalu, IHSG tercatat menguat 1,39%, didukung oleh salah satunya sektor komoditas dan juga basic material. Sedangkan dari indeks regional Asia, mayoritas ditutup menguat dan juga cukup positif, menyusul adanya langkah dari People Bank of China atau PBOC menurunkan suku bunga jangka panjang yang akan mengurangi biaya, salah satunya adalah properti, biaya KPR, dan hal itu pun juga dinilai oleh para pelaku pasar dan juga para analis dapat mengimbangi lemahnya permintaan atas kredit perbankan akibat lesunya industri properti yang disebabkan oleh kebijakan lockdown yang juga memperlambat ya kegiatan ekonomi. Kemudian dari indeks Jepang juga mengalami kenaikan setelah adanya rilis data core CPI atau inflasi inti yang tumbuh 2,1%, tercepat sejak Maret 2015 dan juga melebihi target dari Bank of Japan yang berada di kisaran 2%. Untuk pertama kali dalam 7 tahun terakhir, Jepang mengalami inflasi dan juga mencapai level yang ditargetkan oleh Bank Sentral Jepang. Straits Times juga terpantau menguat 1,56%, kemudian Hang Seng juga terpantau menguat 2,96%. Kemudian dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX kompak menguat masing-masing 1,19% dan juga 0,72%. Lanjut ada bursa Wall Street yang bergerak mix dengan penguatan yang cukup tipis terjadi di Dow Jones dan juga S&P 500, masing-masing sebesar 0,03% dan 0,01%. Sedangkan Nasdaq terpantau melemah 0,30%. Dari bursa Wall Street sendiri, sentimen yang mewarnai pergerakan tiga indeks utama Amerika Serikat tersebut diantaranya adalah kekhawatiran mengenai kebijakan moneter yang lebih ketat setelah adanya pernyataan bahwa Jerome Powell membuka kembali peluang untuk menaikkan suku bunga di tahun ini. Berdasarkan perhitungan awal, ekonomi Amerika Serikat secara mengejutkan menderita kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 1,4% secara kuartalan di first quarter atau kuartal pertama tahun 2022. Ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak kuartal kedua 2020 akibat pandemi COVID-19. Kemudian bursa komoditas, kita bisa lihat dan cermati dua indeks acuan harga minyak mentah dunia, WTI dan juga Brent kompak menguat 0,24%, sedangkan Brent menguat 0,34%, setelah adanya rencana Uni Eropa yang melarang pembelian minyak mentah asal Rusia, dan juga pelonggaran kebijakan lockdown yang mulai terjadi di Tiongkok yang ditargetkan akan mulai atau fully recovered di bulan Juni mendatang. Sedangkan dari berita terakhir juga Rusia sudah mencabut dan juga menghentikan ekspor gas alam untuk beberapa negara Eropa, dan hal itu mendongkrak kembali harga batu bara kontrak Juni Newcastle di kisaran 421,1 US dollar per metric ton atau menguat
4,31% pada perdagangan kemarin. Sementara CPO terlihat mampu menguat tipis 0,56%, berada di kisaran 6.690. Kemudian nikel melemah 1,42%, sedangkan tin dan juga koper kompak menguat 1,27% dan 0,07%. Untuk perdagangan pagi hari ini atau di hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan memiliki potensi bullish dengan rentang support dan resisten di kisaran 6.825 dan 6.985. Sedangkan dari berita korporasi, jika kita mencermati, salah satunya yaitu rilis laporan keuangan Antam untuk kuartal pertama tahun 2022 ini mencatatkan kenaikan laba bersih yang sangat signifikan sebesar 132% menjadi 1,47 triliun. Kenaikan laba bersih ini tidak lepas dari penjualan yang tumbuh positif, di samping volume produksi yang juga terpantau tumbuh positif di sepanjang kuartal pertama tahun 2022 ini. Salah satu pendorong atau segmen usaha yang membantu Antam untuk mencatatkan kinerja yang sangat positif ini, diantaranya ada ferronickel, yang mana sepanjang kuartal pertama tahun 2022, volume produksi ferronickel ini tercatat sebesar 5.681 ton nikel dalam ferronickel, atau mencapai 90% dari capaian produksi pada kuartal pertama tahun 2022 sebesar 6.300 ya, atau dari target yang dicatatkan atau yang dipasang oleh perseroan. Kemudian penjualan ferronickel ini memberikan kontribusi kedua terbesar dari total penjualan dengan kontribusi sebesar 1,86 triliun atau 19% dari total penjualan bersih. Kemudian dari emas, salah satu komoditas unggulan Antam mencatatkan volume produksi sebesar 370 kg atau tumbuh 28% dari kuartal pertama tahun 2021. Sedangkan volume penjualan tercatat sebesar 6.575 kg atau 89% dari volume penjualan pada kuartal pertama. Tumbuh sebesar 89% dari tahun sebelumnya. Kemudian ada Bayan Resources Tbk yang juga mengumumkan kinerja sepanjang kuartal pertama tahun 2022, yang mana net profit berada di kisaran 380,2 juta US dollar, atau meningkat dari capaian sebelumnya atau di periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan laba senilai 117,3 juta US dollar. Bayan mencatatkan kinerja positif di samping produksi batubara pada 3 bulan pertama tahun ini hanya 6,9 juta ton atau turun dari tahun sebelumnya mencapai 9 juta ton. Average selling price pada kuartal pertama mencapai 101 per metrik ton atau melebihi dari harga rata-rata penjualan atau average selling price di kuartal pertama tahun 2021 maupun kuartal 4 tahun 2021. Jadi hal ini memang Bayan sendiri ditopang oleh harga batubara yang lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya, di samping volume produksi dari Bayan menurun dan juga Bayan sendiri melaporkan penjualan batubara turun menjadi 7,8 juta ton pada kuartal pertama tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 10,6 juta ton. Yang terakhir ada PT Indika Energi Tbk atau INDI, juga tidak mau kalah
mengumumkan kinerja sepanjang kuartal pertama tahun 2022 dengan catatan yang positif, di mana revenue tumbuh 58,2%, menjadi 830,8 juta US dollar, sedangkan untuk laba sendiri, Indi mencatatkan pertumbuhan laba hingga menembus 1 triliun di kuartal pertama tahun ini. Pendapatan yang naik yang sudah diumumkan oleh perseroan, salah satu faktornya adalah peningkatan harga average selling price, di mana harga batubara Newcastle juga kita pantau terus menguat ya dari tahun lalu. Kemudian Indika Energi juga mencatatkan penambahan produksi batubara sebanyak 8,1 juta ton yang terdiri dari tambang utama, yaitu dari PT Kideko Jaya Agung. Kemudian hal ini membuat laba bersih juga terdongkrak menjadi atau senilai 1,08 triliun pada kuartal pertama, atau capaian ini berbalik dari rugi bersih yang dicatatkan perseroan di kuartal pertama tahun 2021 lalu. Kemudian kalau kita beranjak dari berita korporasi dan juga ke rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, kami Philips Sekuritas di perdagangan pagi hari ini merekomendasikan salah satunya SRTG untuk dijadikan pilihan trading Bapak dan Ibu, sekaligus juga mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif untuk dijadikan watchlist perdagangan pada pagi hari ini, dengan asumsi bahwa SRTG saat ini sudah rebound setelah adanya pengujian area level EMA 90, berada di kisaran 2980 pada perdagangan Kamis lalu, di mana Jumat kemarin SRTG mencatatkan satu candle bullish didorong oleh stochastic oscillator yang cukup baik, menandakan adanya pergerakan berada di kisaran oversold. Jadi dorongan dari bullish candle ini dan juga adanya rebound di EMA 90 memberikan opsi bagi kami untuk merekomendasikan SRTG untuk buy di 3230 atau 3240 dengan target price pertama di 3480 dan target price kedua di 3630. Untuk stop loss kami sarankan berada di area support area EMA 90 ada di kisaran 2980. Yang kedua ada Palm atau Provident Agro Tbk, PALM saat ini setelah adanya rebound di hari, kalau nggak salah hari Senin lalu ya, rebound dengan candle hammer di area EMA 90 dengan dorongan stochastic oscillator yang juga masih terpantau bergerak golden cross di area oversold, dilanjutkan dengan formasi candle bullish yang cukup baik, di mana Jumat terakhir PALM mencoba breakout area EMA 34 dan 21, sehingga itu menjadi satu indikasi awal yang cukup baik jika ada kelanjutan dari bullish trend jangka pendek yang sudah dibentuk dari Senin lalu. Dengan begitu PALM kita bisa sarankan trade buy di kisaran 895. Untuk target price pertama kita sarankan di 1025 dan target price kedua berada di kisaran 1130. Untuk stop loss-nya kami sarankan sedikit berada di bawah support terdekat yaitu di 765. Yang ketiga ada ELSA atau Elnusa Tbk. ELSA dari formasi candle, kemarin juga coba breakout trend line, dan kami rasa ya breakout trend line ini bisa kita coba perhatikan terlebih dahulu. Sembari kita melihat adanya kelanjutan candle di perdagangan pagi hari ini, jika memang ada candle bullish yang terbentuk dan melanjutkan breakout trend line yang sebelumnya terjadi, kami rasa ELSA bisa langsung mulai diakumulasi. Atau mungkin bisa disarankan perhatikan terlebih dahulu di area 298 dengan target price pertama jika memang adanya keberlanjutan dari breakout trend line tersebut ada di kisaran 318 dan target price kedua di 326. Untuk stop loss kami sarankan berada di kisaran 278.
Yang keempat, ada IPCM atau Jasa Armada Indonesia Tbk, yang mana juga kita asumsikan IPCM mencoba breakout trend line dengan formasi candle saat ini membentuk satu fase falling wedge. Namun dengan adanya breakout awal ini, kita bisa juga sarankan seperti Elsa tadi, IPCM juga bisa kita sarankan untuk wait and see, atau lihat adanya keberlanjutan dari candle bullish pada perdagangan pagi hari ini. IPCM bisa diperhatikan di area 294, sedangkan target price pertama jika memang asumsi kita berjalan sesuai dengan rencana, 314 kita bisa targetkan untuk lepas atau menjadikan target price yang pertama, kemudian target price kedua berada di kisaran 324. Untuk stop loss, kami sarankan berada di kisaran 274 atau level support terdekat yang dimiliki oleh IPCM. Untuk selanjutnya, kami umumkan edukasi dalam sepekan Philips Sekuritas Indonesia, diantaranya ada Sekolah Pasar Modal, Learn and Earn with Bay and Philips Sekuritas Indonesia. Online kelas ini akan diadakan di hari Selasa 24 Mei 2022 pukul 13 siang sampai 16 waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada Sekolah Pasar Modal Saham dan Reksadana bersama Sinhan Asset Management Indonesia. Acara ini akan diadakan di hari Rabu 25 Mei 2022 pukul 13.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kedua acara ini gratis bagi seluruh peserta Philip Morning Market Call. Dengan cara mendaftar, Bapak dan Ibu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar presentasi ini, dan link tersebut akan diberikan setelah Bapak dan Ibu mendaftar, dan untuk pendaftaran sendiri, Bapak dan Ibu disarankan menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Untuk yang selanjutnya, kita bisa mulai buka sesi tanya-jawab, dan untuk memberikan waktu bagi Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, kami berikan waktu 1 menit, dan kita akan kembali dengan pertanyaan pertama setelah 1 menit ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya yang telah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab dengan pertanyaan pertama mengenai Temas dan BBHI. Bagaimana dengan pandangan teknikal untuk perdagangan pagi hari ini? Kalau Temas sendiri sudah ada ini ya, sudah ada signal bahwa mereka punya potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu, di mana stokastik RSI juga kita pantau berada di area overbought ya, atau jenuh beli, yang mana kalau stokastik sendiri ini adalah area yang awam ya, atau area yang paling umum sekali dan berpotensi adanya koreksi. Jika memang ada satu candle ataupun formasi yang saling mendukung ya adanya signal tersebut. Jadi candle hanging man yang terjadi di hari Kamis minggu lalu itu sudah menjadi gambaran awal ya adanya potensi koreksi. Kalau Temas sendiri ini memang kalau kita lihat ya dengan potensi koreksi yang terjadi pada perdagangan pagi hari ini atau di minggu ini, kami rasa mungkin kita bisa gunakan lagi asumsi bahwa dia akan coba menuju area eh, exponential moving average 24 hari, atau kalau misalkan kita bisa lihat dari Fibonacci retracement, Temas ini punya area rebound atau area pemantulan berada di kisaran 0,618 ya. Ini untuk lebih memastikan bahwa Temas punya historical di mana dia memantul ya, ibaratnya tertahan di kisaran 0,618 dan juga exponential moving average 24. Jadi dengan begitu kita bisa gunakan asumsi yang sama untuk melihat potensi pelemahan yang terjadi di Temas, yaitu berarti di kisaran 2020-an atau 2030-an. Di 0,618 Fibonacci retracement itu adalah area yang layak untuk kita coba entry buy kembali kalau nanti Temas terus terkoreksi dan mencapai area sini, area 2020 atau 2030, cukup layak untuk kita koleksi ya. Masih cukup baik kami rasa Temas dengan formasi candle dari jangka pendek ya, dari minor trendnya masih cukup positif dan dari historicalnya pun juga masih bisa kita harapkan ya mereka atau Temas ini bisa rebound di antara EMA 24 dan juga Fibonacci retracement 0,618 rasio. Kemudian ada BBHI. Kalau untuk BBHI kami rasa coba diwaspadai terlebih dahulu karena dia punya historical tembus area support klasik ya di kisaran 4770 ya, walaupun penembusannya ini tidak dilanjutkan dengan penutupan harga di bawah, bahkan sebaliknya ya, dia sempat mencatatkan highest price-nya di 5.550, tapi penutupan dia coba ditarik ke bawah ya, lebih rendah dari harga opening-nya. Nah ini kami rasa ada baiknya waspada adanya potensi keberlanjutan bearish-nya. Dan kalau kita lihat ya, di sini setelah ada penembusan EMA 90 ya di periode yang saya bulatkan ini, BBH ini sebenarnya punya chance untuk membentuk satu candle bullish atau satu formasi bullish ya, channel bullish-nya. Tapi sayangnya dia ternyata kembali break di bawah EMA 90 yang menjadi apa namanya? Support dynamic yang untuk jangka panjangnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari jangka panjang dan kebetulan juga EMA 13 dan 24 juga kembali di break kembali di bawah atau harga saat ini berada di bawah EMA 13 dan 24. Jadi kami rasa BBHI ini bukannya melanjutkan channel bullish-nya yang sudah diawali dengan breakout area EMA 90, malah sebaliknya ya. Kami rasa BBHI ini malah kembali bergerak di bawah channel bullish-nya. Channel bearish-nya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kami rasa EMA 24 dan 13 akan menjadi area dynamic resisten kuat ya untuk BBHI, dan ini sangat disayangkan. Jadi kalaupun ingin masuk ya, kami rasa mungkin resistennya mungkin nggak akan jauh berada di kisaran 5.650-an. Kalau memang ada penguatan hari ini atau beberapa hari ke depan, 5.650 atau mungkin
ya mungkin kita bisa beri patokan 5650 itu adalah range area yang mungkin akan menjadi area penahanan bagi BBHI ke depan. Kemudian ada INKP sama LSIP dari pertanyaan selanjutnya. INKP, kalau INKP historisnya memang dia nggak akan apa ya? Kalau dari gambaran jangka panjangnya ya, kita lihat di sini INKP memang sempat break dia punya EMA 90, tapi ternyata nggak akan bertahan lama dan tidak akan membentuk satu chart pattern bullish seperti itu. Mungkin akan ada satu apa namanya fluktuasi setelah adanya penembusan EMA 90 dan itu kami rasa kurang begitu baik ya kalau kita lihat. Dan dari pergerakan terakhir INKP ini sempat menyentuh area dynamic support dynamic resistance maksud kami EMA 90 dengan posisi stochastic RSI sudah berada di area overbought. Jadi kalau saya pribadi menilai hal seperti ini bukan sebagai tanda adanya breakout, malah sebaliknya. Ini adalah area penahanan, area rejection bagi INKP karena secara historical INKP punya area resisten dynamic kuat di EMA 90 dan kalaupun ada penembusan dia nggak akan bertahan lama, dia akan kembali bergerak lagi di bawah area EMA 90-nya. Jadi dengan begitu kami rasa posisi saat ini bukan menjadi posisi yang layak untuk spekulasi di INKP karena ruang penguatannya pun juga sudah mulai terbatas ya. Antara range closing price dengan EMA 90 ini nggak begitu menarik kalau kita lihat jika kita ingin memanfaatkan fluktuasi atau pergerakan harga cepat ya di perdagangan hari ini. Kalau tadi INKP, mungkin kita bisa beralih ke LSIP ya. PP London Sumatera Indonesia Tbk saat ini berada dalam rentang yang cukup baik. Dia tembus area EMA 13 dan 24 ini menjadi satu penanda yang baik, tapi ternyata pada perdagangan hari ini LSIP membentuk satu potensial candle bearish ya, potensial candle bearish dan kalau kita lihat memang trend line yang dibentuk dari LSIP ini, kalau kita lihat memang formasi yang saat ini dibentuk oleh LSIP membentuk satu pola falling wedge ya. Falling wedge karena di sini ada tidak begitu banyak ya titik highest dan juga lowest-nya di satu trend line ini atau di channel yang saya gambarkan ini. Jadi ini adalah potensi apa namanya falling wedge yang akan terbentuk di LSIP. Namun sebelum dia coba mencapai area trend line-nya, LSIP kami rasa punya satu resisten yang wajib ditembus atau bertahan setidaknya di atas resisten tadi, yaitu ada di 1430 atau 1440 ya. Itu berada tepat di 0,618 Fibonacci retracement. Jadi kami rasa mungkin stochastic RSI jika menimbang dari indikator lain, RSI sudah mendekati area overbought, dan kita coba perlu tunggu lagi ya closing price hari ini. Jadi kalaupun memang ada candle bearish ya, kami rasa itu tidak perlu menjadi kekhawatiran. Bahkan sebaliknya ya, kita bisa coba tunggu kalaupun ada potensi koreksi jangka pendek ya. Sampai saat ini kita melihat LSIP hanya memiliki potensi koreksi jangka pendek. Jadi kalaupun memang dia terkoreksi, kami rasa nggak akan begitu jauh ya. Jadi mungkin dia punya area di kisaran 1390-an ya. 1390 ini tepat mendekati area EMA 24 dan 13. Ini cukup menarik kalau kita coba perhatikan level tersebut untuk dijadikan entry level selanjutnya. Seperti itu. 1390 mungkin ya cukup perlu bersabar untuk menunggu level tersebut tercapai oleh LSIP sebelum akhirnya dia bisa melanjutkan pergerakan atau bullish trend-nya yang akan menuju ke area trendline atas ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa tentukan saja ya dengan tarik garis trendline sendiri dengan menghubungkan swing high dan swing high selanjutnya.
dan akan membentuk satu garis hitam, dan itu nanti Bapak dan Ibu bisa terus perhatikan adanya pergerakan LSIP mendekati trendline tersebut, dan kalau ada breakout, kami rasa udah saatnya mungkin menambah muatan atau bisa di hold saja, begitu. LSIP masih sangat bagus ya untuk kita coba perhatikan. Kemudian mohon analisa untuk KOBX dan SRTG. KOBX. Kalau untuk SRTG mungkin kebetulan kita juga rekomendasikan ya di perdagangan hari ini. Lanjut, bagaimana dengan KOBX? Kalau dari KOBX sebenarnya sih udah mulai terlalu riskan ya, walaupun dia kemarin sempat buat satu signal bear, tapi ternyata dilanjutkan dengan bullish engulfing. Tapi nyatanya kita tidak mau memberi resiko terlalu besar. Kalaupun memang Bapak dan Ibu memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi dan Bapak dan Ibu bisa mentolerir adanya resiko tersebut, kami rasa secara historical, KOBX ini punya area support. Support dynamic itu ada di kisaran 460-an. 460 ini menjadi satu area penahanan ya dari pergerakan sebelumnya. Di sini dia tertahan di kisaran 460. Jadi mungkin kalau ada koreksi ya mendekati 460, bisa kita kembali sarankan untuk spekulatif buy. Namun kami ingatkan kembali bahwa tingkat risiko cukup tinggi kita lihat dari KOBX ini. Kemudian untuk SRTG, kita asumsikan SRTG setelah adanya rebound di area EMA 90, kita harapkan ada satu breakout EMA 13 dan 24, didorong oleh stokastik RSI yang bergerak di area oversold pada perdagangan sebelumnya. Jadi kalau kita tarik lagi lebih jauh, kalau kita zoom out, EMA 90 memang menjadi satu area penopang bagi SRTG kurang lebih selama 1-2 tahun terakhir ini ya. Jadi mungkin EMA 90 sangat menarik ya. Kalau kita melihat SRTG, kemudian dia menyentuh level EMA 90, kita bisa gunakan strategi buy ya, entry buy untuk SRTG, ataupun di perdagangan hari ini pun juga tidak begitu telat. Tapi itu tadi, kami sarankan Bapak dan Ibu tetap perhatikan area batasan risiko yang kita rekomendasikan sebelumnya, karena jika memang tidak ada breakout di atas EMA 13 dan 24, atau skenario yang lebih buruk dari yang kita harapkan kemarin sebelumnya, ada satu batasan risiko yang perlu dipatuhi ya, karena itu nanti akan menyelamatkan keseluruhan dari strategi trading Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya ya, pertanyaan mengenai Antam sama Adaro, buy dan sell di berapa. Mungkin Bapak ini sudah mulai ancang-ancang untuk membeli Antam ataupun Adaro ya, buy dan sell di berapa. Sayangnya Antam hari ini sudah terlampau tinggi. Tapi kami rasa breakout ini sebenarnya menjadi area yang cukup menarik ya. Jadi kalau spekulatif buy, kalau saya sendiri ya, Antam dengan melihat posisi saat ini, saya cenderung merekomendasikan buy. Tapi di satu sisi saya harus perhatikan batasan-batasan risiko yang perlu saya patuhi dan juga harus saya penuhi. Jadi kalau dari pergerakan terakhir, Antam ini memang cukup cukup positif pattern-nya. Area-area yang bisa kita perhatikan mungkin ada di kisaran 2690, itu yang paling moderate ya, tingkat yang paling moderate. Dan di sini kebetulan Antam punya gap, maksud kami. Di sini ada gap, di mana gap ini saya juga mungkin beberapa rekomendasi sebelumnya ya, merekomendasikan Antam ini berada di resisten emosionalnya, yaitu di 2740 ya. Jadi mungkin entry buy saat ini, kemudian taking profit di 2740, itu kami rasa sangat menarik untuk posisi Antam saat ini. Yang perlu diperhatikan adalah setelah Antam ini breakout di bawah area EMA 13 dan 24, itu mungkin agak sedikit menahan ya.
Kalaupun memang saat ini atau hari ini Antam ada koreksi tembus di bawah EMA 13 dan 24, kami rasa jalan menuju penutupan gap yang di 2740 itu akan sedikit terhambat. Tapi kami rasa Antam masih punya potensi melihat dari historicalnya, menimbang dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, Antam ini akan menutup dari gap-nya. Di sini di mana gap sebelumnya ini juga ditutup walaupun agak cukup panjang ya, kurang lebih 2 bulan. Jadi kami rasa Antam ini punya historical yang cukup baik untuk menutup gap-nya. 2740 saya cukup optimis melihat Antam seperti ini. Kemudian ada Roe. Ada Roe buy dan sell di berapa? Kalau ada Roe jangka pendeknya dulu ya. Kalau kita lihat jangka pendek. Buy saat ini sebenarnya masih cukup sepadan atau worth it. 3290. Nah, namun kalaupun ada koreksi yang berlanjut dari Antam setelah adanya Candleberries hari ini, kami rasa nggak akan begitu jauh ya. Mungkin support dia yang paling rendah itu ada di kisaran 3180. Ya, antara range 3180 lah. Nggak begitu jauh meninggalkan range tersebut. Karena itu berada di antara area EMA 24 dan 13. Kalaupun mungkin range-nya ya, yang bisa saya coba berikan 3180 atau mungkin 3130 ya, itu adalah range yang kalau Bapak dan Ibu ingin mengurangi resiko yang ada ROM mungkin coba diperhatikan 3180, 3130 untuk entry buy. Kalau untuk sell di berapa, kita bisa lihat di sini ada RO punya area resisten yang masih belum bisa dicapai. Ada di kisaran 3460. Jadi mungkin 3460 adalah target price pertama ya. Target price pertama. Kalau untuk target price kedua, setelah adanya penembusan di 3460, kita bisa spekulatif menunggu adanya capaian area resisten selanjutnya di 3760. Seperti itu. Batasi risiko jika ada RO sudah menguji area support pertama di 3050. Itu sudah mulai ancang-ancang. Batasi risiko yang sesuai dengan Bapak dan Ibu miliki ya. Jadi mungkin titik apa ya, harga matinya mungkin di 2980 ya. Kalau 2980 dia capai atau dia tembus, saya sarankan untuk coba dijauhkan dulu aja Adaro. Karena cukup jauh ya. Support selanjutnya di support dynamic EMA 90. Di 2730 itu jauh. 2980 sampai 2730 itu kami rasa kalau masih di hold memberikan satu potensi loss yang cukup besar ya dan mengganggu mata ya kalau lihat dari portofolio Bapak dan Ibu. Oke, seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya INDI dan juga ADMR. INDI ya, kalau kita lihat Indika. Kenaikan kemarin memang tidak heran ya kalau hari ini ada potensi koreksi yang terjadi karena kemarin juga sempat menguat 11,3 dan itu menyusul adanya laporan keuangan yang cukup impresif dari INDI ya. Tapi di sini dia punya resisten. Sebenarnya resisten ini masih potensi untuk dicapai oleh INDI. Ada di kisaran 2970-an ya. Atau 2980 maksud kami. 2980 itu masih potensi untuk dicapai. Bagaimana dengan plan selanjutnya? Kalau ada koreksi hari ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa perhatikan aja dulu koreksi hari ini sampai penutupan perdagangan. Dikhawatirkan akan ada satu susulan koreksi yang terjadi. Mungkin bisa diperhatikan aja dulu sampai sesi 2, sampai di akhir-akhir perdagangan. Kalau INDI masih tertahan dan membentuk satu pola spinning top seperti ini dengan volume indikator yang nggak begitu berarti ya, maksudnya volume volume
Indikator volume tidak menunjukkan satu distribusi yang cukup kuat ya pada perdagangan hari ini. Bapak dan Ibu bisa spekulatif buy di harga terakhir ya, dikarenakan harga batu bara saat ini juga sudah masih mencatatkan satu record tertingginya ya, saat ini berada di kisaran 420-an ya, atau di zaman atau di tahun 2018 ketika komoditi booming, harga batu bara tidak mencapai level saat ini. Jadi memang ini saat di mana harga batu bara mencatatkan highest price-nya seperti itu. Di mana Indi saat ini masih apa namanya, melihat batu bara sebagai eee penopang penjualan eee eee, bisnisnya, seperti itu. Kemudian tadi ADMR ya. Kalau dari ADMR saya sarankan mungkin udah perlu waspada, karena ADMR masih masih konsolidasi di mendekati area magnetic zone ya, antara area EMA 13 dan 24, dan tidak bisa lepas ya, maksud kami tidak beranjak dari dua area exponential moving average tersebut. Saat ini mungkin pola yang terbentuk, ada potensi membentuk satu pola falling wedge. Tapi di sini yang kita perhatikan atau waspadai, pergerakan ADMR ini belum melanjutkan dari breakout sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau ADMR itu punya pergerakan yang breakout sebelumnya, idealnya memang setelah breakout itu, kalau memang ada satu signal kuat, candle-nya harusnya melanjutkan tren bullish-nya, tren candle bullish yang terbentuk sebelumnya. Tapi ini ternyata ADMR kembali terkoreksi dan bergerak di bawah area EMA 24. Yang kita khawatirkan adalah ADMR setelah adanya koreksi tersebut dan tidak mampunya bertahan di atas area EMA 13 dan 24, yang kita khawatirkan adalah target selanjutnya akan mengarah kepada area support-nya. Support-nya itu ada di kisaran 2130. Yang kita khawatirkan seperti itu. Dari minor trend ini udah cukup apa ya, cukup memberikan gambaran bahwa Bapak dan Ibu perlu mewaspadai kalau sedang mencerna atau melihat ADMR ya sebagai pilihan trading. Jadi di sini ada swing high yang lebih rendah, di mana minor trend-nya ini masih kurang baik walaupun ada breakout ya. Yang kita harapkan adalah breakout ini. Ketika breakout tidak begitu berjalan sesuai dengan harapan, setelahnya mungkin langkah selanjutnya harus waspada, kayak gitu. Harus berhati-hati dengan pergerakan ADMR selanjutnya. Oke, lanjut. Ada BBYB sama BRPT. BBYB-nya ini masih bullish ya, tapi yang jadi catatan adalah apakah dia mampu tembus area EMA 13, karena memang historical setelah dia bergerak di bawah area EMA 13 dan 24, dua area exponential moving average ini menjadi satu area batasan atau dynamic resistance yang cukup menahan pergerakan BBYB. Yang kita khawatirkan akan seperti itu. Namun di sini ada gap yang kami rasa cukup menarik juga sebenarnya. BBYB punya gap yang juga masih di antara range magnetic zone-nya. Jadi kami rasa untuk spekulatif buy, ini masih cukup menarik dengan perhatikan area resisten emosional di 1560 sebagai taking profit. Seperti itu. Kemudian BRPT. Lanjut dengan BRPT-nya, hari ini ada agenda ex-dividend, yang mana ex-dividend ini kalau saya pribadi tidak memilih untuk mengambil posisi ya ketika ex-dividend. Bahkan sebaliknya, saya harus tunggu setelah ex-dividend, kemudian kondisi sudah mulai normal atau kondusif dari sisi chart pattern, dari sisi indikator-indikator lain. Kalau memang memungkinkan masih ada ruang untuk masuk, kami sarankan untuk masuk. Tapi kalau untuk BRPT ini sebenarnya saran kami, ada baiknya coba dijauhkan terlebih dahulu, atau tidak terburu-buru untuk masuk hari ini.
BRPT pun juga dari historicalnya dia berada di area bearish dengan area rejection atau penahanan di area EMA 24 dan juga EMA 13. Ini yang kita khawatirkan akan kembali terulang dari BRPT-nya dan akan masih bertahan di antara area EMA 13 dan 24. Tentu ini tidak akan memberikan satu potensial gain yang cukup menarik bagi Bapak dan Ibu jika ingin spekulatif buy pada perdagangan hari ini. Kemudian ada BBNI sama IPCC. BBNI-nya kami rasa hari ini cukup baik posisinya. Sudah mampu bergerak di atas EMA 13 dan 24. Ini mulai kondusif. Setelah adanya penurunan atau ya bearish trend yang terjadi kemarin ya, setelah adanya shock berita yang cukup mengganggu ya pergerakan BBNI dengan adanya kenaikan suku bunga suku bunga The Fed ya. Kami rasa BBNI saat ini sudah mulai price in dengan kondisi saat ini dan untuk pergerakan selanjutnya kami rasa BBNI mulai bisa diakumulasi kembali seperti itu. Target harga tentu ada dua. Kalau saat ini ya BBNI dengan posisi yang cukup masih di awal ya, kami rasa perhatikan dulu 9175 sampai 9200. Kalau dia tembus, mungkin kita bisa rekomendasikan untuk geser target price ke level yang lebih tinggi, ada di kisaran 9875 atau 9900. Kalau untuk setelahnya, kami rasa ini cukup jauh ya. Jadi saya rekomendasikan atau saya lebih sarankan untuk coba tunggu dua area resisten tadi tertembus. Jadi kalau ada penembusan, kita mulai berani lagi di 11.025. Kayak gitu. Lanjut IPCC. Waduh, kalau IPCC mungkin udah kelewat ya momennya, karena dia udah apa ya tertinggal ibaratnya ya. Kalau kita baru coba lihat pergerakan IPCC hari ini, mungkin udah ketinggalan dengan tingkat risiko yang semakin tinggi dia menguat ya, semakin signifikan lonjakan kenaikannya, maka akan ada penambahan risiko yang terjadi di IPCC. Jadi mungkin kalau saya pribadi untuk kebutuhan pribadi melihat IPCC saat ini sudah tidak worth it karena risikonya semakin bertambah. Saya kurang suka kalau misalkan saya tidak memiliki belum memiliki posisi sama sekali dan ingin masuk, tapi di satu sisi tingkat risikonya selalu meningkat. Jadi ya untuk mengurangi dan meminimalisir risiko, saya lebih sarankan untuk tidak masuk ya. Kemudian lanjut ada HMSP sama S Hardware ya. HMSP, coba kita lihat HMSP. Oke, HMSP stokastik masih bergerak di area overbought, sudah mulai masih berada di area overbought, dan dari volume sendiri ya, HMSP ini mulai menunjukkan satu penurunan dari sisi volume indikator. Kami rasa indikasi ini kurang begitu menarik, mengingat HMSP yang sudah terlampau cukup tinggi dari kenaikan sebelumnya. Apalagi dia sudah tembus di area resisten dia di kisaran 1035. Jadi dengan indikasi ataupun asumsi RSI yang kurang begitu menarik di area overbought dan juga dari indikator volume yang menunjukkan satu tren penurunan, kami rasa MSP sudah mulai memiliki risiko yang lebih besar daripada potensial gain yang diberikan. Jadi ada baiknya HMSP coba dijauhkan atau dikurangi ya exposure-nya kalau Bapak dan Ibu sudah miliki sebelumnya. Lanjut ada S Hardware. Kalau S Hardware yang kita khawatirkan adalah dia sudah mendekati area jenuh beli. Dengan posisi saat ini dia belum bisa breakout area EMA 13. Yang kita khawatirkan adalah S Hardware ini akan bertahan
di bawah area EMA 13 dan 24 dengan posisi RSI sudah berada di area overbought dan juga mengalami dead cross ya atau crossover di area tersebut. Jadi S-hardware ini juga risikonya cukup besar. Jangan masuk untuk perdagangan hari ini. Yang kita khawatirkan dia akan melanjutkan bearish channel-nya yang sebelumnya sudah terbentuk ya. Kelihatan dari sini S-hardware terus membentuk satu channel bearish. Dan target selanjutnya ya, dengan adanya pola seperti ini, kami rasa 950 akan menjadi target harga selanjutnya yang akan dicapai. Lanjut ada Inco sama MAPI ya. Kita belum bahas retail. Inco hari ini kembali menguat 2,19 di 8150. Target harga selanjutnya tentu resisten di 8.800 dengan pola seperti ini, dengan breakout area EMA 13 dan 24 ini, kami rasa 8.800 sangat berpeluang untuk dicapai. Dan untuk target harga selanjutnya, kami rasa perlu perhatikan area 8.800 sebagai patokannya. Kalau memang ada penembusan di 8.800, kita bisa patok target selanjutnya dengan Fibonacci retracement, yaitu dari kisaran 10.150. Tapi ini perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi perlu adanya konfirmasi dia tembus di 8.800 dulu sebelum dia mencapai di 10 ribuan. Bagaimana kondisi MAPI setelah libur Lebaran? Kondisinya saat ini kami rasa sudah mulai tertahan ya. Di minggu kemarin mungkin MAPI coba turun dulu. Namun indikasi yang cukup baik di sini, dia masih rebound di area EMA 90 ya. Cukup baik sebenarnya. Dan dilanjutkan dengan breakout breakout EMA 13 dan 24 di perdagangan hari ini, di mana MAPI menguat 6,51%. Jadi kalau masih bertahan di atas EMA 13 dan 24, kami rasa perlu, atau bukan perlu ya, MAPI ini bisa dijadikan pilihan trading ke depan. Mungkin resisten-resisten sudah dicapai, jadi resisten klasik ini cukup menarik untuk dijadikan target harga selanjutnya, 940. Dengan pola seperti ini, kami rasa MAPI ya, dengan membentuk satu resisten baru ya, kami rasa setelah adanya penembusan 940, kami rasa 10.010 ya, ini juga menarik untuk ditunggu. Tapi sebelum 10.010 ini tercapai, kami sarankan Bapak dan Ibu coba lihat adanya breakout di 940. Kayak gitu. PTPP yang selanjutnya kemudian EMTK ya. PTPP juga belum kita bahas dari sisi subsektor konstruksi ya. Kalau PTPP memang dia punya area support kuat di area 870-an ya. Ini cukup kuat sebenarnya. Tapi kalau menimbang dari polanya yang sebelumnya terbentuk, kami rasa support ini sangat rentang untuk ditembus atau dilampaui ya. Supportnya ini berpotensi untuk ditembus kembali oleh PTPP. Apalagi dari minor trendnya, dia ini selalu tertahan di EMA 24. Jadi belum ada penembusan di atas EMA 24 tadi, belum ada satu chart pattern bullish reversal, dan saat ini kami bisa lihat PTPP masih berada di channel bearish-nya. Waspadai penurunan atau potensi breakout support di 870. Lanjut EMTK. Oke, kalau dari EMTK mungkin setelah adanya auto reject selama ya kurang lebih 3 hari ya, sudah mulai ada satu batasan ya dari pergerakan EMTK hari ini. Tapi seperti biasa ya, kalau ada historical auto reject, kami rasa mungkin Bapak dan Ibu perlu waspada ya. Perlu melihat kembali, menimbang kembali sekuat apa perusahaan ini secara fundamental, dan juga faktor apa yang menjadi faktor utama adanya auto reject selama 3 hari berturut-turut ini. Jadi mungkin dari teknikal, walaupun ada potensi ya, tapi setelah ada auto reject ini, kami rasa ada perlu pertimbangan lebih dalam lagi dan lebih detail lagi mengenai emiten tersebut, dan jangan terburu-buru untuk masuk ya. Yang selanjutnya itu ada
Ini sudah, kemudian Telkom sama Jasa Marga ya, belum kita bahas. Telkom. Ya, mungkin Indi kemudian Inco sudah dibahas ya, Bapak dan Ibu. Jadi semoga pembahasan sebelumnya juga sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kalau dari Telkom, untuk yang Telkom saat ini, sayangnya dia udah ada indikasi breakout area EMA 90. Ini yang kita khawatirkan akan menjadi satu penanda awal adanya reversal bearish. Kalau diperhatikan sebelumnya, setelah adanya breakout area EMA 90 ini, Telkom ini menjadikan EMA 90 sebagai area support dynamic yang cukup kuat, menjadi satu batasan untuk pergerakan Telkom. Tapi setelah adanya breakout EMA 90, kami rasa ini sudah mulai baik dijauhkan saja. Kalau kita lihat dari secondary trend, saat ini Telkom menuju area support dynamic di 4070-an ya. 4070, ini coba diuji dulu ya oleh Telkom. Kalau dia breakout lagi 4070, udah berarti ya Telkom sudah tamat riwayatnya ya, berarti sudah perlu dijauhkan secepatnya, karena ini ada potensi pembentukan bearish trend yang akan memberikan juga potensial loss yang kalau kita khawatirkan Bapak dan Ibu masih hold, itu akan memberikan potensial loss yang lebih dalam. Tadi kalau nggak salah Jasa Marga ya setelah Telkom. Kalau Jasa Marga ini, coba kita lihat ya, area pemantulan dia seharusnya di berapa. Nah iya, mungkin 0,618 ya, 0,618 ada di area 3710-an ya, atau 3720, itu adalah sebenarnya area supportnya yang ideal untuk dijadikan satu batasan atau area rejection bagi Jasa Marga. Tapi nyatanya Jumat lalu, Jasa Marga kembali turun dan bergerak di bawah support dynamic-nya, sehingga pada perdagangan hari ini kita perlu lihat dulu apakah penutupan perdagangan ini mampu bergerak di atas 3720 atau tidak, atau setidaknya membentuk candle bullish atau tidak. Karena kalau ada candle bullish ini, ya sedikit memberikan harapan ya bahwa Jasa Marga ini akan masih bergerak dalam pola bullish-nya. Tapi untuk saat ini kami sarankan coba mewanti-wanti adanya keberlanjutan dari breakout support dynamic yang sudah dibentuk di Jumat kemarin. Seperti itu. Baik, jadi berhubung waktu sudah mulai menunjukkan pukul 9.32 pagi, itu berarti saya harus mengakhiri Pilih Morning Market Call. Dan kami harapkan Bapak dan Ibu bisa kembali join di Pilih Morning Market Call edisi selanjutnya, karena kita akan selalu memberikan update terbaru mengenai indeks regional dan dalam negeri, serta rekomendasi saham yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga segala trading plan yang Bapak dan Ibu sudah tepatkan hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih dan salam cuan.